Pemirsa, Presiden Joko Widodo berencana berkemah di titik nol ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. 5 gubernur akan ikut menemani Jokowi berkemah di IKN mulai malam ini hingga hari Selasa lusa. Lokasi kemah Presiden Joko Widodo berada di titik nol atau geodesi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selain tenda tempat berkemah, bekerja juga menyiapkan jaringan listrik, telekomunikasi hingga fasilitas air bersih. Di lokasi kemah Jokowi nantinya akan dilangsungkan prosesi pengisian kendi Nusantara di lokasi IKN dengan air yang dibawa oleh semua gubernur yang hadir. Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya Senin besok, Jokowi menuju kawasan titik 0 km ibu kota negara Nusantara untuk berkemah. Jokowi akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi titik 0 IKN Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Diketahui Jokowi mengundang seluruh gubernur ke IKN dengan membawa tanah dan air di daerahnya masing-masing. Tanah dan air itu nantinya akan dicampurkan dalam satu kendi khusus yang bernama Nusantara dan akan diletakkan di titik 0 IKN. Presiden Jokowi rencananya melakukan kemah di lokasi ibu kota negara yang baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kemah ini dilakukan di tengah pembangunan yang masih baru dimulai. Untuk mengetahui atau berbincang seputar pembangunan ibu kota baru, sudah bergabung bersama kami pakar tata ruang kota, Mas Nirwono Yoga. Selamat sore, Mas Yoga. Mbak Bleya, semoga sehat selalu. Amin, semoga kita sehat selalu. Mas Yoga, ini bicara soal bagaimana Presiden Joko Widodo datang ke calon ibu kota negara kita yang akan dibangun ini, atau mungkin sudah jadi ibu kota negara, kita tinggal mengesahkan saja. Nah, untuk menata atau bagaimana membangun ibu kota negara yang sudah di planning dan bahkan sudah ada grand design yang luar biasa ini, dimulai dari titik nol, apakah ini awal mula yang baik? Ya, tentu kita apresiasi apa yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman di lokasi ya. Nah, sampai dengan hari Jumat kemarin itu saya diundang untuk diskusi. Itu ada 3 persoalan mendasar sebenarnya Mbak Aprilia untuk kaitannya dengan persiapan IKN ya. Pasca pelantikan kepala dan wakil kepala otorita. Satu, kalau nanti atau beberapa hari ini ke depan Pak Jokowi akan camping di titik nol, maka persoalan utama harus ada kepastian alokasi lahan sebagai kawasan ibu kota. Kalau dalam rencana detail yang saya baca, untuk titik nol ini nanti di kawasan inti pusat pemerintahan ini Mbak Aprilia, ini luasnya 6.671 ya, yang menjadi titik nol ini. Nah ini dari sini tentu kita berharap untuk tahap awal ya sampai dengan 2030 misalnya, mungkin kita konsentrasi di titik nol ini sampai dengan berapa ribu hektar gitu ya. Kalau kita pengalaman mungkin tidak lebih dari 500 hektaran ya dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Nah ini tentu perlu ada alokasi lahan yang pasti karena kita sudah dapat informasi juga dari teman-teman KPK dan ATR, kafling lahan di alokasi lahan ini juga banyak yang terkafling-kafling Mbak Aprilia. Jadi ini lahan ini harus benar-benar siap bangun, bebas konflik dan lahannya milik negara ya, sehingga titik nol ini bisa menjadi awal pembangunan. Itu satu. Kemudian kedua, kalau alokasi lahan sudah ada, harus pastikan juga alokasi anggaran. Nah, sampai dengan tahun 2022 bulan ini itu secara teknis sebenarnya belum ada anggaran khusus untuk IKN. Yang ada, yang kita lihat sekarang ini di layar itu adalah anggaran yang ada di Kementerian PUPR. Ya, ini pun sebenarnya kepada pembangunan rutin untuk wilayah Provinsi Kalimantan dan sekitarnya. Jadi bukan anggaran untuk IKN sebenarnya. Jadi ini yang harus dipertegas kembali. Alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan dan DPR berapa untuk memastikan pembangunan segera jalan. Ya, yang pasti tidak boleh mengganggu uang PEN kan, Mbak. Nah, ketiga, saat ini saya mendorong Pak Jokowi dan kepala gubernur yang ada nanti daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal. Ya, ini penting untuk memahami proses sosial budaya pembangunan IKN ini melibatkan masyarakat. 3 PR besar itu yang harus dituntaskan dalam kunjungan Pak Jokowi. Baik, ini menarik sekali apa yang dikatakan Mas Yoga terkait 3 PR, katakanlah begitu. Yang pertama tadi ada alokasi lahan. Apakah memang betul di sana atau di Penajam Pasar Utara belum benar-benar bebas lahan semua untuk segera siap dibangun IKN? Ya, kalau sampai dengan hari Jumat kemarin itu memang belum ada kepastian clear and clean ya, titik nolnya ini ya.
Kalau dari desain yang saya lihat itu kan patokannya 6.671 hektar. Nah, di titik kawasan inti pusat pemerintahan yang menjadi titik nol nanti ada Istana Negara, ada gedung MPR DPR, ada gedung yudikatif dan gedung legislatif. Itu prosesnya masih dalam tahap, dalam tanda petik, proses pengesahan atau pengecekan kembali sertifikat lahannya. Ya. Jadi belum ada jaminan lahan yang ada ini semuanya clear and clean. Oleh karena itu, belum siap bangun tadi, Mbak Aprilia. Diperkirakan baru pada akhir tahun, proses sertifikasi lahan milik negara ini benar-benar selesai untuk kawasan inti dulu. Ya. Oke. Berarti yang sedang ada di layar ini pembangunan apa, Mas Yoga? Ya, ini baru pembangunan semacam seremonial, ya, bukan pembangunan infrastruktur dasar kota, Mbak. Karena secara teknis desainnya juga belum sampai dengan hari Jumat kemarin. Gambaran detail untuk rencana umum tata bangunan dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan itu masih dalam proses. Begitu pula juga dengan rencana induk IKN itu masih diproses di Bappenas. Jadi apa yang terlihat di layar ini lebih kepada pekerjaan dalam tanda petik bukan permanen, tetapi lebih kepada dalam konteks upacara seremonial persiapan IKN. Jadi bukan pembangunan infrastruktur dasar kota. Oke, persiapan IKN dalam rangka Jokowi akan kemah langsung ke kota IKN Ya, itu betul. sekarang ini ya, Ya, Mas lebih Yoga? tepatnya itu. Ya, betul. Karena kalau kita lihat dalam desainnya, ini bukan pembangunan infrastruktur dasar kota seperti penentuan Istana Negara, Ya. kemudian jalan raya utama, berikut saluran air dan jarum utilitasnya, bukan. Baik. Kalau yang Anda katakan tadi alokasi lahan pun belum sepenuhnya 100% selesai begitu. Kenapa Pak Presiden mempertimbangkan saat ini harus segera datang ke sana untuk melakukan seremonial? Apakah ada alasan dari Presiden yang diutarakan dalam rapat kemarin? Ya, kalau dari arahan Pak Presiden tadi, sebelum pembangunan dimulai, alokasi lahan tadi harus clear and clean. Makanya yang ditugaskan utama adalah Kementerian ATR BPN dan KPK, ya. PR pertama, karena kalau ini tidak clear and clean sampai dengan Desember 2022, maka Kementerian PUPR belum dapat melakukan pembangunan infrastruktur dasar kotanya di titik nol. Ya. Ini yang kemarin diputuskan sehingga pembangunan jalan, saluran air, infrastruktur utilitas sampai dengan pembangunan awal Istana Negara belum dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun. Baik, Karena lahannya memang belum clear and clean tadi. Jadi sebenarnya Jokowi berkemah ini atas simbol untuk menunjukkan apa sih, Mas Yoga? Ya, lebih kepada simbol awal mulai niat membangun ibu kota. Ya, jangan lupa dalam rapat itu juga disebutkan bahwa ada PR sebelumnya yang lebih penting, yaitu penyelesaian turunan Undang-Undang IKN. Oke. Ada 9 aturan hukum yang akan menjadi payung kepala dan wakil kepala otorita untuk disiapkan sampai dengan April nanti, Mbak Aprilia. Karena apa? Kalau tidak, maka kepala dan wakil kepala otorita tidak bisa jalan. Karena di situ nanti antara lain misalnya yang disiapkan ini Perpres Rencana Induk IKN, ya, sebagai awal turunan dari IKN. Kemudian nanti ada Perpres tentang struktur badan organisasi dari badan otorita IKN, sehingga bisa dimulai persiapan pembangunan. Ini belum pada bangun, ini masih dalam tahap perencanaan. Sampai dengan nanti ada peraturan pemerintah dan peraturan kepala otorita terkait dengan rencana detail tata ruang dan rencana panduan rancang kotanya. Jadi masih sampai dengan April nanti itu baru proses persiapan peraturannya dulu. Jadi belum bisa pelaksanaan. Baik. Kemudian tadi alokasi lahannya harus clear and clean, baru kemudian alokasi anggarannya. Kalau anggarannya tidak ada ya tentu tidak akan bisa bangun kan Mbak April ya. Nah, ini juga menjadi PR. Apa selama ini mungkin ada laporan kenapa anggaran untuk IKN ini tidak segera dikelirkan, hanya memakai anggaran dari PUPR? Ya, karena anggaran IKN belum bisa disiapkan atau dianggarkan dalam APBN 2020 sebelum Undang-Undang IKN disahkan. Sementara kita tahu Undang-Undang IKN kan baru disahkan Januari, di mana APBN 2020 sudah diputuskan di tahun 2021. Kemungkinan besar kalau dari koordinasi kemarin baru di pertengahan atau sekitar Juni ya, Juni-Juli, yaitu perubahan APBN 2020 untuk memasukkan minimal anggaran pembangunan infrastruktur dasar kotanya berupa jalan, saluran air, jaringan utilitas seperti listrik, air bersih misalnya, dan Istana Negara minimal ya. Itu yang ditargetkan. Belum termasuk rusun untuk pekerja ASN. Karena targetnya sampai dengan 2024 nanti minimal itu antara
minimal nih ya, minimal tuh 10.000 ASN sudah pindah. Targetnya Bappenas bahkan 60.000 waktu rapat kemarin, yang tentunya menurut saya kurang realistis. Harus pindah ya, Mas Yoga. Ya, betul. Karena Baik. nggak hanya pindah kan, harus ada rumah susun dan sebagainya sebenarnya. Oke, baik. Mas Yoga, bicara soal anggaran ini supaya mereminder lagi dan mungkin sudah ada anggaran final yang diberitahukan kepada Mas Yoga. Kita masyarakat Ya. Indonesia tentunya perlu tahu ya dan boleh tahu begitu. Berapa sih Mas Yoga? Ya, anggaran yang resmi atau diumumkan ya sampai dengan kemarin itu 466 triliun. Tetapi yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah ini angka tahun 2017 ya. Sehingga dari perhitungan pertimbangannya dengan inflasi sekarang, terus kemudian masih dalam tahap pemulihan ekonomi, perkiraannya tahun 2022 ini bisa membengkak sampai dengan 600 triliun, Mbak Aprilia. Jadi cukup besar. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini juga disebutkan komposisi pembayarannya adalah 19,5% itu nanti APBD, kemudian 80,5%-nya dari dua, yaitu kerjasama badan usaha pemerintah dan badan usaha KPBU dan pihak swasta. Nah, dua ini yang sebenarnya yang diandalkan, yang kemudian menjadi pilihan prioritas kenapa Pak Jokowi memilih Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu. Karena kalau lihat dari pemilihan kemarin itu pendekatannya lebih pada pendekatan investasi, Mbak Aprilia. Baik, baik. Ada lagi satu hal lagi yang menjadi PR, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar ya, Mas Yoga. Nah ini progresnya seperti apa? Apakah memang tidak semua masyarakat di Pulau Kalimantan utamanya belum mengetahui bagaimana ini akan dilakukan begitu? Ya, sampai dengan sekarang yang beredar kan informasi secara umum ya. Secara umum itu maksudnya dalam konteks apa yang sudah ditampilkan di beberapa media, di media sosial juga. Tetapi yang boleh kita garis bawahi itu bukan perencanaan real yang akan dilaksanakan ya. Karena sampai dengan hari Jumat kemarin secara teknis rencana induk IKN itu masih dalam proses pembahasan, Mbak Berlia. Jadi barangnya itu belum selesai. Masih dalam tahap pembahasan. Itu baru rencana induk IKN. Kemudian rencana detail tata ruang kawasan strategis IKN dan rencana umum tata bangunan dan lingkungan yang terkait dengan masyarakat itu belum, dalam tanda petik ya, belum selesai ya. Padahal ini penting untuk disosialisasikan kepada pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah Kota Balikpapan Samarinda, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, karena terkait dengan apa? Ada peralihan lahan-lahan di kabupaten dan kota tersebut yang nanti masuk di wilayah IKN. Nah, ini tentu perlu melibatkan pemerintah daerah karena lokasinya atau wilayahnya kan berkurang ya. Terus kemudian juga penting tadi yang saya informasikan atas temuannya KPK dan ATR, banyak kafling-kafling lahan di sekitar IKN ini sudah di-kafling-kafling. Nanti dengan adanya rencana detail tata ruang begitu di-plug-in gitu ya, dimasukkan, akan ketahuan lahan-lahan yang dalam perencanaan kota itu milik siapa dan bagaimana prosesnya. Karena harusnya di kawasan inti pusat pemerintahan yang tadi saya sebutkan sekitar 6.671 harus lahannya milik negara semua. Nah, ini tentu begitu nanti rencana tata kotanya itu jadi kemudian di plotting di kepemilikan lahan yang asli ada, maka akan kelihatan apakah seluruh lahannya itu milik negara atau masih ada milik masyarakat ataupun juga milik perusahaan. Nah, ini menurut saya yang harus diklarifikasi sejak awal, karena kalau tidak nanti akan terjadi pelanggaran pada waktu pelaksanaan pembangunan. Baik. Mas Yoga sebagai pakar tata kota begitu ya, seperti apa seharusnya kita membangun dari awal ibu kota negara yang baru ini, utamanya untuk bisa merepresentasikan wajah baru dari Indonesia yang bisa dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun jangan dijawab dulu Mas Yoga, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.